Kalau saya Pak Ustadz ngajak Pak Ustadz, ayo Pak Ustadz kita investasi di Bitcoin Pak Ustadz. Saya berada di kelompok pertama nih. Jawaban Pak Ustadz? Tenang, lebih tenang, Ustadz. Ya, saya akan. Tapi kalau tenang nanti 1,8 sudah Pak Udah Ustadz. terbang. Sudah terbang. Sebentar. Masuknya ya. Sudah to the moon. Saya aja 100 ribu itu. Pertanyaan saya sekarang, boleh turun nggak? Hah? Bisa turun nggak? Bisa. Selesai. Dia bisa turun. Kalau gini, kalau alasannya seseorang gini, kalau saya, kenapa buru-buru beli baju itu? Lagi diskon. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak diskon yang cuma pakai masa? Nggak ada. Diskon sekarang habis, dia akan buka diskon lagi. Mau diskon memanggil konsumen kok. Makanya ada swalayan tulis spanduk diskon 50% sampai rusak tuh spanduk. Dia taruh situ terus ya? Iya. Masih Tapi ada lagi ya? itu nggak ada diskon. Iya Nggak, sih. tapi akan gini loh. Mungkin sekarang kita berpikir karena kondisi keuangan kita nih, nanti dia akan tembus angka sekian, nanti saya susah loh. Belum tentu dok. Mungkin di saat dia naik, kita lagi banyak untung, lagi banyak uang. Kita dengan mudahnya bisa masuk. Contoh misalnya, Dr. Richard mau beli rumah, harga 2 miliar. Waktu itu kebetulan uang kita nih 1,5 miliar. Wih, ini rumah, saya tinggal cari 500 juta, saya akan milikin nih. Sayang banget kalau saya nggak beli. Nanti naik nih. Kalau saya nggak beli sekarang, nanti tahun depan saya mau beli, orang sudah milikin, pasti dia jual 2,5 miliar. Kalau orang berpikiran begini, pastikan dok dia akan tergesa-gesa. Sekarang, biarin aja orang beli dulu kalau kita tidak mampu. 2,5 miliar tahun depan, bisa saja saya tahun depan dapat untung, saya sudah 3 miliar uang saya. 2,5 miliar jadi kecil dong. Luar biasa ya, saya suka dengan Ustaz Khalid Basalamah. 3 kali saya pojokkan, beliau tetap tidak menjawab. Nanti yang keempat saya masuk. Pak Ustadz, kita pindah Pak Ustadz, kita lewatkan kripto. Itu memang luar biasa Pak Ustadz. Aku ngerasa Ustaz Khalid keren. Belum kejawab dok. Memang sengaja dia nggak mau jawab, jangan lu paksa. Ya. Tapi kalau kondisi kayak saya, terakhir mungkin ya sebelum pindah ke topik yang berikutnya. Kalau kondisi sekarang misalnya saya ambil fatwa yang membolehkan. Tadi kan Ustaz kan bilang kan tentang 2 hal kan. Oke lah, berarti di sini kita beda kubu misalnya. Dan saya sudah pelajari betul-betul white papernya, segala macamnya. Bagaimana cara proses penambangannya, bagaimana cara blockchainnya, dan seterusnya lah. Ini versi saya Ustaz ya. Akhirnya saya mengambil pendapat yang memfatwakan, misalnya ulama atau ustadz-ustadz terkait atau segala macam sambil boleh. Nah, dalam hal ini kondisinya seperti apa Ustadz? Misalnya dalam saya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya sampai detik ini misalnya karena memang ya kita open aja lah. Pertama kali saya buka depan Ustadz, saya holder Bitcoin gitu. Nah ya kan, nah itu seperti apa Ustadz? Jawabannya tadi, jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Oh, harus ada tengah-tengahnya ya? Iya. Kalau sudah ada yang memfatwakan, ada yang membolehkan, antum percaya kepada orang itu, dia layak, punya kapabilitas, pantas, selesai. Gitu cara masuknya dong. Enggak, gue tuh... Itu kebetulan teman Ustadz juga kok. Ya. Gue tuh sudah dari episode 4 gue sadar. Iya, makanya. Kenapa gue senang Ustaz Khalid Basalamah? Karena beliau prinsipnya adalah Islam asli. Itu. Bukan pendapat pribadi. Lah memang kemurnian Islam yang dicari. Beliau itu berdasarkan ilmunya itu sesuai dengan pemahaman para sahabat. Makanya tahun ini aku luar biasa banget belajar dengan beliau.